tidak disangka-sangka ya, setelah disiram dengan EM4 dan molase, ternyata alpukat ini benar-benar mengalami perbaikan yang signifikan ini. Tadinya saya hanya eksperimen saja, bagaimana kalau M4 dan molase disiramkan langsung di bawahnya. Saya tidak menyangka akan terjadi perbaikan pertumbuhannya, karena tanaman yang ini benar-benar stagnan. Sebelumnya tumbuhnya sangat tidak bagus. Tapi ternyata setelah dilakukan penyiraman itu, mungkin begini analisanya mungkin ya. Di bawah sana kan sebelumnya kita juga sudah ada unsur-unsur organik seperti kohe, baik itu kohe kambing ataupun kohe sapi, dan juga ada unsur organik lainnya seperti potongan rumputan. Lalu ketika disiram dengan M4 yang di sana mengandung bakteri-bakteri pengurai ya, sehingga dengan penyiraman bakteri pengurai tersebut malah unsur organik tadi terurai dengan baik dan mudah dimakan oleh tanaman ini. Lalu penambahan molasenya, sepertinya molase itu juga menjadi bahan makanan bagi bakteri itu sendiri. Kan molase mengandung gula ya, mengandung karbohidrat. Dimakani menjadi sumber makanan atau digunakan oleh bakteri pengurai yang ada di dalam M4 untuk melakukan pekerjaannya, yaitu menguraikan unsur-unsur organik yang ada di dalam tanah. Dan sepertinya unsur karbohidrat dari molase itu juga sebagian mungkin diserap oleh tanaman ini ya, sehingga ada double manfaatnya, dimanfaatkan oleh bakteri pengurai dan juga dimanfaatkan langsung oleh tumbuhan. Jadi pemberian molase dan M4 pada tanaman alpukat sepertinya memberikan sebuah sudut pandang baru atau sebuah pengalaman baru bagi saya untuk mempersingkat atau memperingkas cara pemberian unsur-unsur nutrisi pada tanaman alpukat. Rekan-rekan boleh silakan mencoba juga apa yang sudah saya lakukan. Jika ada tanaman yang stagnan tumbuh, boleh dilakukan eksperimen, apakah juga akan berhasil kepada rekan-rekan, karena tidak semua tanaman alpukat yang kita tanam itu tumbuhnya bagus ya. Beberapa di antaranya akan ada yang tumbuhnya itu stagnan, tumbuhnya itu lamban, pertunasannya susah, cenderung kerdil. Nah, cobalah sebelum kita upaya memodifikasi tanahnya, biasanya itu masalah tanahnya ya. Kalau dalam analisa saya itu sepertinya tanahnya, bagian bawah tanahnya itu masuk sekitar setengah meter ke bawahnya itu sudah terlalu tandus tanahnya, sehingga ketika akar menyentuh bagian bawah untuk tumbuh kembangnya jadi terhambat, jadi kerdil, dikarenakan unsur-unsur hara dan unsur nutrisinya itu kekurangan di sana. Dan itulah memang gunanya dilakukan
gali lubang tanam yang memadai ya. Semakin dalam gali lubang tanam yang kita gali, kemudian tanahnya yang dimasukkan lagi itu tanah yang modifikasi banyak unsur pupuk organiknya, biasanya tumbuhnya itu akan sangat bagus ya, sangat subur. Tapi kalau kita galian lubangnya terlalu dangkal, sedangkan di sana biasanya terjadi pada pada tanah-tanah yang berada di dataran rendah, karena karakter tanah dataran rendah itu ya tanah liat biasanya. Lapisan humusnya itu paling-paling ya 1 atau 2 jengkal, sangat tipis ya. Nah, biasanya tanaman yang kerdil itu ya kalau saya perhatikan terjadi di daerah dataran rendah. Nah, dan cara tanamnya yang asal-asalan, mungkin karena ingin cepat atau faktor tenaga, sehingga asal tanam saja tanpa galian lubang dalam yang memadai. Biasanya hasilnya itu yaitu nanti alpukatnya akan mengalami fase stagnan, pertumbuhannya akan sangat lambat. Jadi ya solusi terbaik memang dari awal dilakukan modifikasi media tanam dengan penggalian lubang tanam. Tapi kalau sudah terlanjur mungkin ya dilakukan usaha-usaha seperti yang saya lakukan ini, yaitu memberikan tambahan nutrisi berupa molase dan dibantu dengan bakteri E4. Dan ini memang yang kita lihat di depan ini, tadinya adalah tanaman yang stagnan, tumbuhnya stagnan, susah sekali untuk bertunas, bahkan daunnya kekuning-kuningan. Sekarang beberapa bulan setelah disiram dengan molase dan E4, daunnya mulai menghijau semua, berganti dengan tunas-tunas baru, dan ini tumbuh tunas-tunas yang bagus ya. Silakan bagi rekan-rekan yang ingin ikut mencoba, mungkin dicoba dengan dosis yang kecil dulu, molasenya jangan terlalu kental, dan diberikan E4 secukupnya. Nah, demikian, mudah-mudahan info ini bermanfaat bagi rekan-rekan yang ingin mengatasi tanamannya alpukat stagnan, tumbuh stagnan. Dicoba, semoga berhasil ya. Mudah-mudahan seperti yang saya alami ini berhasil. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.